aku ya. Kita baru sebentar ketemu, tapi sekarang aku harus pamit. Karena Bianca lagi masak dan mau makan bertiga sama Karissa. Jujur, aku ngerasa memang belakangan ini kurang perhatian sama Karissa. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Mas Dimas. Udah kalau gitu Mas Dimas pulang lagi. Kasihan kalau sampai Karissa harus nyari-nyariin Mas. Padahal aku masih kangen sama kamu, Mas. Kangen ngobrol sama kamu. Kangen bercandaan sama kamu. Tapi mau gimana lagi? Memang aku yang salah. Aku yang hadir di antara kamu, Mbak Bianca sama Karissa. Wah. Makanannya kok banyak banget ini. Kesukaan aku semua lagi. Iya dong Mas, kan aku udah bilang. Aku lagi mau masak makanan spesial buat kamu. Jadi kamu nanti tinggal pilih aja. Makasih ya sayang. Oh iya, aku juga ada kejutan sederhana buat kamu. Mas, ini bukan masalah bunganya sih Mas, tapi aku seneng banget ternyata kamu masih perhatiin sama aku. Ayo, kita makan nih Mas. Ya udah ayo kita makan. Kasihan Karissa nih, kamu pasti udah lapar ya? Kelihatan dari muka kamu tuh. Papa, Karissa udah ganti baju Barbie Karissa. Nih. Wah, kamu pintar sekali sih. Tapi sekarang Barbie-nya simpen dulu. Kamu harus makan dulu ya. Iya nih Pak, Karissa juga udah lapar nih Pak. Udah, kamu makan apa? Kamu mau ya? Nih, aku ambilin ya. Gak apa-apa, ini buat Karissa dulu. Ini buat Karissa, kamu mau makan sendiri apa papa suapin? Mau makan sendiri aja Pak. Aduh, pinter banget sih anak mama. Udah gak mau disuapin loh Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau terima tamu ya? Enggak. Siapa ya? Udah, biar mama aja. Santai. Mama kali. Kamu mau aku ambilin puding? Boleh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Bisa bertemu dengan Pak Dimas. Menurut Pak RT, kepala keluarga rumah ini Pak Dimas kan ya? Iya, betul. Silakan masuk Pak. Iya, baik Ibu, terima kasih. Dimas, itu di depan ada yang mau ketemu sama kamu. Siapa, Ma? Ya, mama juga nggak tahu. Tapi kelihatannya sih kayak warga sini ya. Entah deh, mau minta uang sumbangan atau mau minta uang kebersihan atau keamanan gitu. Ditemuin aja deh, ya. Coba aku lihat. Sayang, makan pudingnya dulu ya. Ini bukti bahwa telah terjadi perbuatan yang kurang terpuji di rumah ini. Pada saat rumah ini lagi sepi, ada salah seorang teman saya melihat dan memotretnya. Ini istri Bapak kan? Mereka ini kan bukan muhrim, jadi tidak pantas berduaan di kamar. Nanti bisa jadi maksiat. Jadi kami minta Bapak sebagai kepala rumah tangga untuk memperingatkan istri Bapak. Ini masih untung. Warga sekitar baik-baik dan tidak emosian. Makanya
kami peringatkan dulu secara pribadi, tidak langsung menggerebek. Tapi kalau melanggar lagi, bisa-bisa warga marah dan digerebek, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf. Saya pastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Kalau boleh, foto itu kirim ke nomor saya ya, Pak. Baik, nanti saya akan kirimkan ke nomor handphone Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih atas pengertian Pak Dimas. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, aku nggak nyangka loh kalau Aisyah bisa berbuat seperti itu. Mentang-mentang dia tahu rumah lagi sepi, gak ada orang karena kita semua lagi pergi. Terus dia manfaatin kesempatan masuk nyelinap ke kamarnya Setia, terus godain Setia. Wah, kacau. Gak bener banget, gak bener. Untung aja ada warga yang ngeliat. Jadi tadi rumah kosong? Iya, kosong. Kita semua pergi. Iya, Mas. Tadi kita kan pergi habis dari playground kita ke rumah Mama. Jadi di rumah cuma ada Setia. Pantes aja. Tadi itu ya Mama sempat ngeliat di kamarnya Setia. Ada bubur, ada sop, ada obat-obatan. Nah, berarti yang bawa itu semua si Aisyah dong. Tapi buat apa coba? Kan berlebihan banget. Orang jelas-jelas Setia itu sakitnya sakit biasa, cuman flu, bersin-bersin doang. Apa karena si Aisyah itu coba-coba menarik perhatian Setia, lakuin ini itu, biar Setianya seneng. Mas, aku sih nggak mau berpikiran buruk ya tentang Aisyah. Tapi masalahnya warga udah sampai pada tahu kayak gini. Aku takut kalau nanti warga marah, malah nama kamu yang jelek. Kayaknya kamu memang harus ngomong deh sama Aisyah. Aku memang harus bicara sama Aisyah. Ini masalah kehormatan keluarga soalnya. Ayo Bianca, kita cepet lihat. Ini pertunjukan besar. Ayo, ayo. Aisyah, Mas Dimas? apa yang kamu lakukan tadi? Aku udah bilang sama kamu jaga jarak sama Setia. Tapi kamu malah merawat dia segala. Kalau memang dia sakit, memangnya harus kamu yang rawat. Nggak gitu, Mas. Tadi emang Mas Setia sakit, tapi aku ngeliat dia sampai pingsan, makanya aku terpaksa ngerawat dia. Terpaksa? Terpaksa kamu bilang? Aku lihat kayaknya kamu senang merawat Setia. Mas Dimas? Astagfirullahaladzim, Mas, kan udah aku kayak gitu sih, Mas. Aku bener-bener cuma ngerawat Mas Setia aja, Mas, jangan emosi kayak gini. Ini kamu lihat. Aku nggak ngeliat wajah terpaksa yang kamu bilang tadi. Mas dapat foto ini dari mana, Mas? Ini siapa yang foto? Ada warga yang nggak sengaja lewat rumah kita melihat perbuatan kalian. Terus mereka foto. Dan barusan aku ditegur. Karena kamu berbuat seperti ini terhadap orang yang bukan murim kamu, Aisyah. Iya, tapi aku beneran gak ngapa-ngapain sama Mas Setia. Aku gak bohong sama Mas. Tapi tetap aja warga udah fotoin begini. Ini akan jadi pembicaraan orang.
Mas, tapi sumpah Mas, aku bener-bener gak ngapa-ngapain Mas. Aku bener-bener gak ngapa-ngapain sama Setia. Aku bisa aja percaya sama kamu, Aisyah. Tapi apa warga akan percaya? Asal kamu tahu ya, mereka udah ancam aku. Kalau terjadi hal seperti ini lagi, mereka nggak akan foto-foto lagi, Aisyah. Mereka akan gerbek kamu. Siapa yang malu? Aku. Tahu rasa ya. Iya, Ma. Akhirnya dia bisa ngerasain apa yang aku rasain. Lihat, Kak. Kita harus lanjutkan rencana kita. Ya. Tapi aku beneran gak ngapa-ngapain Mas Dimas. Sumpah Mas, aku beneran gak ngapa-ngapain sama Setia. Aku selesain rawat dia, aku langsung pergi gitu aja. Tetap aja, Aisyah. Kali ini aku kecewa sama kamu. Mas Dimas. Mas. Iya, Mbak Istri mana sih, Mbak? Ya gak kecewa ngeliat suaminya jadi tercoreng namanya gara-gara Aisyah. Aku gak habis pikir kenapa dia bisa bersikap seperti itu, Ma. Mas Dimas tuh kurang apa coba sama dia. Mas Dimas sudah baik sekali sama dia. Dan jujur ya, Ma, aku sebagai istri pertama udah mencoba untuk ikhlas menerima keberadaan Aisyah. Tapi aku gak ngerti kenapa dia bisa harus deket sama Setia sampai seperti itu. Gimana coba perasaan Mas Dimas? Dan ini juga semua warga udah tahu. Harga diri Mas Dimas pasti tercoreng, Ma. Kasihan Mas Dimas. Bianca, ini ya, kalau Mama rasa ya, si Aisyah itu niat banget deh buat godain Setia. Soalnya ya Mama sempat ngecek kan tuh di kamar Setia ya. Makanan yang di kamar Setia itu bukan cuma satu loh. Ada bubur, ada sop. Semuanya dia masak buat apaan? Kan berlebihan sekali yang dia lakuin. Coba dipikir-pikir. Jelas-jelas Dimas nggak ada di rumah, Dimas lagi kerja. Ngapain dia masuk ke rumah ini? Terus masuk ke kamarnya Setia? Benar-benar ya. Begitu dia tahu kita pergi pasti dia langsung tuh ambil kesempatan. Mas, kamu tenang dulu, Mas, jangan emosi kayak gini. Mas, apa yang dilakuin Aisyah itu memang keterlaluan. Tapi kita harus tetap positive thinking, Mas. Mungkin aja memang karena dia dari kampung, dia jadi benar-benar polos, dia belum bisa jaga dirinya sendiri. Tapi walaupun aku lihat, kayaknya Setia memang punya perasaan dia sama Aisyah. Enggak. Tapi nggak mungkin lah ya, Mas ya. Setia kan tahu kalau Aisyah itu istri kamu. Nggak mungkin dia mau ngerebut Aisyah dari kamu. Kamu tenang aja ya, Mas ya. Jangan emosi lagi. Alhamdulillah, enakan badan aku.
Syah. Ya Allah, Syah. Kenapa? Kok kamu nangis? Hah? Ini kamu lihat. Aku nggak ngeliat wajah terpaksa yang kamu bilang tadi. Mas dapat foto ini dari mana, Mas? Ini siapa yang foto? Ada warga yang nggak sengaja lewat rumah kita melihat perbuatan kalian. Terus mereka foto. Dan barusan aku ditegur. Karena kamu berbuat seperti ini terhadap orang yang bukan murim kamu, Aisyah. Syah, Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena semua ini kan memang udah keputusan kamu sendiri. Ibu udah yakin pasti akan ada fitnah, suuzon, dengki. Seandainya kamu mau ikut sama ibu ke kampung, Syah, kamu nggak perlu mengalami seperti ini. Enggak, Bu. Ini udah jadi keputusannya Aisyah. Mau gimana pun sakit hatinya udah Aisyah ambil semuanya, Bu. Aisyah nggak mungkin tinggalin Mas Dimas. Ya, kalau memang begitu Ibu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Syah. Menurut Ibu, kamu bicara aja sama Dimas sejujurnya. Kalau kamu memang disuruh sama Ibu Lydia dan mengurus Setia, jadi bukan keinginan kamu sendiri. Jadi fitnah itu memang mengada-ada, Syah. Tapi Bu, kalau misalnya Aisyah kasih tahu Mas Dimas, nanti Mas Dimas bakal berantem. Aisyah nggak mau, nanti Aisyah dibilang tukang adu domba, Bu. Aduh, gimana ya? Ya udah, kalau gitu ya kamu ngaku aja kalau kamu salah. Karena kan memang sebetulnya kamu salah juga. Karena kamu sudah menyetujui untuk mengurus Setia kan. Nah setelah itu kamu yakinkan Dimas lagi aja bahwa kamu tuh sebenarnya memang gak ada perasaan apa-apa sih sama Setia. Kamu minta maaf aja deh sama Dimas menurut Ibu. Ya udah, Aisyah bakal minta maaf sama Mas Dimas. Kayaknya udah enakan nih. Bosan juga di kamar terus. Aisyah. Mas. OMG! Apa-apaan sih ini? Hah? Emang dasar kamu ya, perempuan gak tahu diri banget. Kamu berusaha banget ya, godain Setia, hah? Usaha banget kamu tuh ya. Mam, tadi nggak sengaja tabrakan. Terus dia jatuh, ya Setia apa yang nolongin. Setia, please ya. Please banget. Kamu nggak usah terus-terusan belain dia ya. Mama tahu betul ini perempuan macam apa. Emang ini Mam, tahu diri kamu. Mam udah Ya, dong, Mam. Jangan tahu nyalain diri Aisyah kamu. terus, bisa nggak sih, Mam? Udah apa ini, Ma?
Ada apa sih, Ma? Pas banget nih ada kalian berdua ya. Dimas, please ya. Ini nih, istri muda kamu ya makin lama makin kelewatan banget. Baru aja kena tegur, sekarang usaha lagi godain Setia. Aisyah, coba jelaskan, ada apa ini? Tadi itu kita nggak sengaja tabrakan. Terus Aisyah jatuh, gue refleks nolong. Mama udah deh, jangan ngomong sembarangan gitu. Setia please ya. Kamu jangan lagi terus belain dia. Ya, please. Setia, lihat mama. Lihat mama. Ini jangan-jangan ya. Kamu ada hubungan spesial sama dia? Iya, kamu ada hubungan spesial sama perempuan ini. Mama ngomong tanpa apa sih? sepengetahuan kami, iya. Mam, please stop it. Aisyah, ngomong dong. Mas Dimas. Mas ini fitnah, Mas. Tapi bener apa yang diomongin sama Setia tadi, aku mau masuk, Mas Setia mau keluar, terus kita tabrakan, Mas Setia cuma bantuin aku aja. Terus gak lama Ibu Lydia datang, itu doang, Mas. Tuh, dengerin Aisyah ngomong. Gak ada apa-apa, Dim. Mas Setia, bisa nggak diem dulu, Mas? Jangan belain aku, nanti malah salah paham. Lu kenapa nyalain gue? Udah, cukup. Setia, ini juga salah kamu. Salah gue? Gue nolongin lo di mana letak salah gue. Sekarang kamu lihat. Apa Aisyah lagi sakit? Apa dia lagi nggak bisa berdiri? Enggak kan? Istri saya sehat 100%. Dia nggak lagi sakit dan lemah kondisinya. Jadi nggak perlu kamu tolong. Tanpa kamu tolongin, Aisyah nggak akan jatuh. Kalaupun dia jatuh, dia bisa berdiri lagi. Saya yakin ini cuma akal-akalan kamu aja kan. Kamu curi kesempatan supaya bisa pegang-pegang istri saya. Iya. Sebagai suami saya keberatan. Dan ini peringatan keras buat kamu, Setia. Dimas, lu bilang gue cari kesempatan untuk menyentuh istri lo, istri muda lo. Lo pikir gue orang apaan, Dim? Gue apaan emang? Namanya juga gak sengaja, Dim. Kita tabrakan dan dia mau jatuh, gue refleks nolongin. Di mana salah gue? Kalaupun itu Bititin yang jatuh, siapapun itu, gue tolongin. Kamu dengar ya, Setia? Belakangan saya sering mendengar cerita tentang kamu dan Aisyah. Maksudnya apa? Apa perlu saya berhenti kerja untuk jagain Aisyah? Supaya kamu gak ganggu? Iya. Lu ngomong apa sih? Hah? Lu diem ya? Diem lu, Dim. Kenapa nunjuk-nunjuk? Kamu gak suka? Mas udah dulu ya, tenang kamu ya. Lihat kan? Ini gara-gara kamu ya. Lihat anak saya berdua jadi ribut. Ngeselin banget nih orang ya. Mam. Sebelum ada kamu ini rumah ya tenang, tentram, damai. Tapi begitu ada kamu rusuh semuanya. Mam. Udah. Mam, Mendingan udahlah. kamu balik ke Pavilion dan jangan keluar. Cepetan balik. Ma, udah, Ma. Mama, udah dong. Kamu tuh pergi yang jauh sejauh mungkin. Kamu jangan lagi terus belain dia. Ya, ini jangan-jangan ya. Kamu ada hubungan spesial sama dia? Iya, kamu ada hubungan spesial sama perempuan ini. Kalau aku masuk ke dalam rumah dan ibu melihat aku kayak gini, lagi ibu khawatir lagi.
Aisyah? Bu, Gimana? Udah minta maaf belum sama Dimas? Dia ngomong apa akhirnya? udah Bu. Sekarang semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah, syukur Ibu lega dengarnya. Kamu ngomongnya gimana? Cerita dong sama Ibu. Aisyah kalau misal ceritain nanti bisa nggak Bu? Soalnya mau mandi gerah banget. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kamu mandi aja. Ibu juga udah buatin daging rendang ya buat kamu. Nanti kamu makan ya. Apa aku nyerah aja? Apa aku pulang ke kampung seperti yang Ibu mau? Biar semuanya nggak ada yang berantem lagi di sini. Kok sama sih bunganya yang dikasih Mas Dimas ke aku? Aduh, tapi ngambilnya pakai apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bianca, tumben kesini. Ada apa? Bu Dina, Aisyahnya ada. Saya perlu ketemu sama Aisyah. Ada di kamar. Yaudah, masuk. Makasih. Belum Bu. Aku belum selesai mandinya. Aisyah, ini aku Bianca. Aisyah, Bianca, aku duduk ya. kenapa kesini Mbak? Kamu tenang aja. Aku kesini, aku mau ngomong baik-baik kok sama kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Aku minta maaf ya atas kejadian tadi. Pasti kamu sakit hati sekali dengan kata-katanya Mama. Aku juga mau minta maaf atas nama Mama dan keluarga. Itu kejadian yang sangat tidak mengenakan pasti buat kamu. Semua juga emosi tadi. Kamu gak usah ambil ke hati ya. Gak apa-apa Mbak. Makasih ya. Udah sampein ke aku. Ya nanti pelan-pelan aku akan coba bicarain sama Mama supaya Mama gak terlalu gangguin kamu lagi. Ya tapi kamu tahu Mama kan sifatnya kayak gimana? Pelan-pelan ya. Iya Mbak, gak apa-apa kok. Aku
Aku juga nggak nyalain Bu Lydia sama sekali. Tapi Mbak, aku beneran gak ada apa-apa sama Setia. Kejadiannya begitu aja Mbak, nggak sengaja. Dan pas banget aja kalau Bu Lydia lagi lewat. Tapi beneran aku nggak ngapa-ngapain sama Setia Mbak. Iya udah, aku percaya kok sama kamu. Kamu nggak mungkin lah ada apa-apa sama Setia. Pasti semua itu cuma kebetulan aja ya kan? Udah, kamu nggak usah khawatir, nanti aku bantu jelasin ke Mas Dimas. Aku lega Mbak. Tapi Mbak, Mas Dimas gimana Mbak? Kalau Mas Dimas, iya jujur aja, dia moodnya berantakan banget. Karena aku ya Mbak. Aduh, kamu jadi merasa bersalah kayak gitu. Ya ini bukan gara-gara kamu kok. Ini lebih ke kira-kira laporan warga sih sebenarnya. Kamu tahu sendiri kan, Mas Dimas tuh orang yang sangat menjaga pride ya. Dia nggak mau diomongin sama orang lain, apalagi sampai ada laporan warga kayak gitu. Jadi dia tuh nggak suka yang namanya gosip. Dia pengen semua orang ngelihat keluarganya tuh baik, bagus, jadi contoh. Ya maklum lah, dia kan laki-laki yang baik, jadi dia pengen jadi contoh yang baik. Makasih banyak ya Mbak Bianca. Mbak Bianca baik banget. Padahal Mbak tuh punya 1000 alasan Mbak buat benci sama aku, tapi Mbak nggak sama sekali. Makasih Mbak. Iya nggak apa-apa. Kamu inget nggak? Dulu kamu pernah bilang kamu nganggap aku sebagai kakak kan? Ya ini paling nggak aku bisa berbuat sebagai kakak untuk kamu. Lagi juga suami kamu kan suami aku juga. Buat apa kita saingan? Makasih Mbak Bianca. Makasih banyak. Jujur Mbak, dan aku sempat down. Aku sempat mau nyerah aja. Kayak semua orang benar-benar nyerang aku. Bahkan Mas Dimas pun gak percaya sama aku. Tapi untungnya aku masih punya ibu, masih punya Mbak Bianca yang baik banget. Makasih ya Mbak. Makasih ya banget. Mbak seperti malaikat. Malaikat. Malaikat apa? Kalau aku bisa hancurin kepala kamu sekarang juga, aku akan lakukan itu, Aisyah. Biar kamu tahu rasa, gimana rasanya udah ngerebut suami orang. Tunggu. Ngapain lagi sih, Din? Masih mau bahas yang tadi? Hah? Lu kan gak mau gue nyentuh istri lu, istri muda lu. Oke, fine. Tapi lu juga mikir dong. Masa lo lebih ngebiarin bini muda lu tuh jatuh dan kenapa-napa dibanding tolong sama orang lain? Let's say laki-laki. Hah? Jangan egois lah. Saya kesini bukan mau membahas soal Aisyah ditolong oleh kamu. Saya mau tanya, kenapa Aisyah bisa ada di kamar kamu dan merawat kamu? Tadi itu gue pingsan, Dim. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba Aisyah di samping gue. Dia nolongin, nyadarin, dan bawa gue ke kamar. That's it. Gak ada lagi. Udah. Ada yang mau lu tanyain lagi?
Gue mau tidur, gue lagi pusing. Gue lagi sakit, Dim. Itu aja. Saya minta maaf atas sikap saya tadi. Lo gak perlu minta maaf, oke? Tapi tolonglah lain kali lo lebih berpikir rasional. Ngapain juga sih gue mau gangguin istri orang, apalagi istri saudara gue sendiri. Mau ngapain sih, Dim? Cewek gue tuh banyak banget yang cantik. Bahkan lebih cantik dari semua istri lo. Sorry to say, gue cuman gak pengen lo itu, lo nuduh gue sembarangan kayak gini. Gak enak, Dim. Ngapain juga? Iya, Mama tahu banget. Cewek setia tuh banyak banget. Tapi nggak ada yang malu-maluin kayak Aisyah kan? Maksud Mama apa? Kamu pasti tahu maksud Mama. Dimas, Mama heran deh sama beberapa laki-laki ya. Udah tahu punya yang bagus, yang jelas, kok malah masih mau aja sama yang gak jelas. Seperti kamu ini. Kamu udah punya Bianca yang cantik, yang baik ya Dimas. Tapi kamu masih mau aja sama perempuan yang gak jelas seperti istri muda kamu itu. Cukup, Ma. Aisyah istri aku. Kalau Mama merendahkan Aisyah, berarti merendahkan aku juga. Oh, kedengarannya anak Mama ini sewot ya? Iya, kamu sewot. Dimas, kamu dengar ya, ini Mama ngomong apa adanya ya. Selera kamu itu sekarang ini memang aneh. Lebih tepatnya murahan. Murahan banget ya. Dan ini lagi, Setia. Ini jangan-jangan sekarang selera kamu itu juga sama ya seperti Dimas. Ya? Ya. Apaan sih, Mam? Kenapa jadi nyerempet ke Setia? Mam, kalaupun si Aisyah ini jomblo, but she's not my type. Setia, udah deh, kamu nggak usah ngeles-ngeles ya. Mama sekarang udah nggak percaya sama mulut laki-laki. Ya sering banget tuh laki-laki mulutnya apa, tapi hatinya apa. Lain di mulut dan di hati. Ya, nih contohnya, mau bukti? Nih lihat nih, lihat nih. Nih, kipas Mama ke arah mana nih? Nih ya. Dimas waktu nikah sama Bianca, janjinya bakal setia sehidup semati. Tapi ini Karissa belum juga besar, dia tahu udah nikah aja lagi sama perempuan lain. Gak jelas pula lagi orangnya. Mama nggak tahu cerita yang sebenarnya. Mama tahu Dimas, Mama tahu semua ceritanya. Kalau ada perempuan licik yang mau mengganggu rumah tangga kamu sama Bianca, dan kamu nggak menghindar, Dimas. Kamu malah buka hati kamu lebar-lebar buat perempuan licik itu. Iya kan? Dan ini Setia, lihat Mama. Mama ingetin ke kamu ya. Kalau sampai kamu juga tergoda sama perempuan yang gak jelas bibit-bibit bobotnya itu, jangan anggap Mama sebagai mama kandung kamu. Ya, ingat itu, ingat. Mama gak sudi ya. Gak sudi banget. Semua anak-anak Mama tergila-gila sama perempuan itu. Gak jelas semuanya. Hanya anak tinggal 2, tapi dua-duanya bikin malu orang tua. Heran. Udah. Clear ya. Gue gak ada apa-apa sama bini muda lo dan gak ada bermaksud apapun. Maafin gue, Aisyah.
gue ngerendahin lo depan Dimas, depan Mama. Itu terpaksa gue lakuin biar mereka nggak terus-terusan curiga sama gue. Dan gue bilang semua cewek-cewek gue lebih cantik dari lo. Enggak, itu bohong. Lo paling cantik, Aisyah. Kenapa kita baru ketemu sekarang? Gue suka sama lo, tapi lo istri orang lain. Istri saudara gue sendiri. Aisyah, aku kembali ke rumah utama dulu ya. Iya, Mbak. Udah dong, kamu jangan sedih lagi. Jangan nangis lagi ya. Nanti aku akan coba bicara sama Mas Dimas. Aku akan jelasin semuanya ke dia. Kalau dalam hubungan kamu dan Setia, kamu tuh nggak salah. Kamu cuma berada di tempat dan waktu yang kurang tepat aja. Udahlah, kamu tenang aja, kamu gak usah banyak pikiran. Ya? Makasih ya, Mbak. Syah, kamu jangan terlalu percaya omongan Bianca. Ibu curiga deh. Kayaknya dia mulai gak tulus ngomong begitu sama kamu. Bu, aduh aku mohon Bu jangan berpikiran seperti itu ya sama Mbak Bianca. Mbak Bianca itu orang yang hebat, Bu. Dia perempuan yang hebat. Sekarang gini deh Bu, Ibu bayangin aja Bu. Aku tahu banget. Pasti Mbak Bianca itu masih nggak terima sama aku, masih kecewa sama kehadiran aku. Tapi apa Bu? Dia masih berusaha untuk bersikap baik sama aku. Jadi aku mohon sama Ibu, tolong hargain usahanya Mbak Bianca dengan cara kita percaya sama dia. Ya Bu? Ya udah, aku masuk dulu ya. Kamu belum tahu semuanya, Syah. Kamu gak ngerti apa-apa. Ya Allah, seandainya kamu tahu kalau Bianca itu memang kakak kamu, Syah. Heran deh. Kalau berantem sama aku, Mas Dimas kelihatannya santai-santai aja tuh. Malah kalau kita lagi musuhan, Mas Dimas bisa-bisanya pergi ke tempat Aisyah tanpa beban. Tapi kalau Mas Dimas berantem sama Aisyah, kok dia gelisahnya sampai kayak gini sih? Aku yang ada di sampingnya aja bahkan dianggapnya nggak ada sama sekali. Kenapa pikiran aku nggak tenang begini ya? Apa aku cari udara segar dulu aja di luar? Bianca meluk aku lagi. Kalau ketahuan kan gak enak. Mana Mas? Aku mau keluar sebentar cari udara segar. Cari udara segar, ini kan udah malam. Sebentar aja kok Bianca. Nanti kalau pikiran aku udah tenang aku kesini lagi. Udara malam tuh nggak bagus Mas. Udah mendingan kamu balik tidur aja. Aku cuma sebentar aja kok Bianca. Ya, sebentar aja. Kamu tidur aja dulu.
Palingan mau ke tempat Aisyah. Ngapain sih pakai bohong? Alhamdulillah, segar juga udara malam ini. Pikiran saya jadi lebih lega. Oh, ternyata Mas Dimas benar cari udara segar. Aku pikir ke tempat Aisyah. Sampahnya nggak ada habis-habisnya. Mana berat lagi ini teh? Udah sih Bi, nggak usah bawel, tinggal dibuang ini. Saya nggak habis pikir sama sampah nggak ada habis-habisnya. Sama kayak kerjaan di rumah ini nggak ada habis-habisnya. Tadi siang teh saya udah buang sampah banyak. Sekarang buang lagi seabrek-abrek. Saya bingung. Kalau sampah nggak dibuang, pasti Nyonya Lydia teh marah sama saya. Tapi kalau dibuang, kita bolak-balik kayak tadi, kayak setrikaan. Ngurusin sampah nggak ada kelar-kelarnya. Pegel saya sih. Iya juga sih, Bi. Apalagi Nyonya Lydia teh nggak berhenti-berhenti ngomel mulu kerjaannya kayak knalpot bocor. Saya juga kadang kasihan tuh sama Ibu Aisyah. Kasihan? Kenapa sih? Oh, kamu teh kasihan karena Bu Aisyah teh sering dimarahin sama Nyonya Lydia ya? Iya, Bi. Salah mulu Ibu Aisyah di mata Nyonya. Iya sih. Saya juga kadang kasihan sama Ibu Aisyah teh. Padahal Ibu Aisyah teh orangnya baiknya. Memang Ibu Aisyah teh istri keduanya Pak Dimas. Tapi kasihan, dia sering jadi bulan-bulanannya Nyonya Lydia. Sampai sekarang teh, saya masih merasa bersalah sama Ibu Aisyah. Ngerasa bersalah kenapa, Bi? Bi Titin punya salah ya sama Ibu Aisyah? Kamu ingat, dulu Pak Dimas teh pernah masuk rumah sakit gara-gara alergi makan bawang kepiting buatan Ibu Aisyah. Ingat, Bi, yang Nyonya Lydia sampai marah-marah banget sama Ibu Aisyah itu kan? Itu semuanya teh rekayasa Nyonya Lydia. Bi Titin serius? Waktu itu teh saya mau ngasih tahu Ibu Aisyah supaya jangan masak bawang kepitingnya. Tapi Nyonya Lydia teh melototin saya terus. Bahkan dia maksa supaya bilang sama Bu Aisyah kalau Pak Dimas teh suka sama bawang kepiting. Astagfirullahaladzim, Bibi. Ya Allah, kenapa Mama bisa setega itu sama Aisyah? Bisa-bisanya Mama melakukan perbuatan sekeji itu untuk memfitnah Aisyah. Jadi kejadian kepiting itu karena suruhan Mama Lydia. Tapi kamu teh jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Nanti kalau Nyonya Lydia denger saya bisa habis. Ya. Iya, Bi, iya. Nah, janji atuh Asih. Bi. Pak Dimas. Jadi semuanya perbuatan Mama? Iya Pak. Bukan Pak, enggak. Waktu saya masuk rumah sakit gara-gara bawaan kepiting, itu rekayasa Mama, iya? Jawab, Bi. Iya Pak. Pak Dimas, Pak. Pak Dimas mau kemana, Pak? Aduh Asih. Asih gawat ini teh, Asih gawat. Ma, buka pintunya, Ma. Ma, aku mau bicara sama Mama. Mama. Aduh, Dimas ada apa sih? Mama ini lagi maskeran.
Ngapain? Gak ada yang penting aja diomongin. Apa? Aku mau tanya sama Mama. Tanya apa? Waktu aku masuk ke rumah sakit gara-gara alergi bawang kepiting yang dibuat sama Aisyah. Apa itu ulahnya Mama? Ma? Apa sih? Ada apaan sih? Ini nih Dimas. Dateng-dateng, gedor-gedor pintu kamar mama kenceng banget. Terus main nuduh-nuduh mama. Jawab, Ma. Apa Mama yang nyuruh Bititin agar Aisyah masak bawaan kepiting untuk aku? Dimas, udah deh. Kamu denger omongan mama ya. Mereka itu mulutnya ember, gak usah didengerin. Ma, oke? jawab, Ma. Iya. Mama yang nyuruh Aisyah buat masak bakwan kepiting buat kamu. Tapi itu kan udah lama banget, Dimas. Please deh. Udah gak sedikit ungkit. Ngapain sih, udah basi juga. Ma, ini bukan urusan lama atau baru, Ma. Mama sengaja fitnah Aisyah agar aku benci sama Aisyah, kan? Aku gak nyangka Mama keterlaluan seperti ini. Dimas, ih. Apa Setia? Hah? Kau ngeliat mama kayak gitu? Mau ikut-ikutan ngomelin mama juga? Kayak Dimas ya? Semuanya aja ngomelin mama. Udah. Capek mama diomelin terus. Gawat. Mama udah ketahuan sama Mas Dimas. Ya, Mas Dimas akan balik lagi ke pavilionnya Aisyah. Bianca ngikutin Dimas. Ada apaan tuh? Bener kata ibu. Walaupun aku nggak salah, aku tetap harus minta maaf sama Mas Dimas. Semoga aja dengan aku bikinin sapu tangan sulam ini, Mas Dimas mau maafin aku. Karena katanya mawar putih itu lambang dari permintaan maaf. Mudah-mudahan aja Mas Dimas mau maafin aku. Mas Dimas? Aisyah. Ya Allah, Mas Dimas pasti memarahin aku lagi. Mas aku minta maaf ya. Maafin aku, Mas. Mas tolong percaya sama aku, Mas. Aku benar-benar gak ada apa-apa sama Setia. Gimana mungkin ada laki-laki lain sedangkan di hati aku cuma ada kamu, Mas. Minta maaf ya, Mas. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Mas, aku sulamin kamu mawar putih. Katanya mawar putih itu lambang dari permintaan maaf. Aku mau kasih sapu tangan ini ke kamu, Mas, sebagai permintaan maaf aku. Mas Dimas peluk aku. Ini Mas Dimas udah maafin aku ya?
Seharusnya aku yang minta maaf sama kamu. Aku yang salah. Sial. Kenapa mereka malah makin mesra? Tapi Mas Dimas nggak salah apa-apa sama aku, Mas. Kamu duduk. Aisyah, aku udah tahu soal bawaan kepiting yang membuat aku alergi itu. Mas, soal itu aku minta maaf ya, Mas. Aku benar-benar nggak tahu kalau Mas. Aisyah, cukup. Kamu jangan minta maaf. Aku udah tahu semuanya rekayasa Mama. Mas Dimas tahu dari mana? Bititin cerita sama aku. Mama yang nyuruh Bititin untuk kasih bawaan kepiting kepada kamu. Dan bohongi kamu kan? Dia bilang aku suka makanan itu. Sekali lagi aku minta maaf ya Aisyah. Kamu harus mengalami hal seperti ini. Tapi aku salut sama kamu. Kamu bisa sabar menghadapi marahnya aku. Mas Dimas, yang udah berlalu ya udahlah Mas. Yang penting sekarang aku senang Mas Dimas gak marah lagi. Tapi Mas Dimas beneran udah gak marah lagi kan? Mana bisa aku marah sama kamu Aisyah? Kamu kan tahu. Kalau marah sama kamu, hidup aku jadi gak tenang. Tidur gak tenang. Bawaannya, aku kangen terus sama kamu. Jadi pengen peluk kamu terus. Masa sih Mas? Sekali lagi maafin aku ya. Ternyata bunga berulat itu rasa ini kamu Aisyah. Itu udah ulet. Kamu tenang. Ulat. Kalian jangan ganggu dong. Saya kan lagi mesra sama Aisyah. Aku buang ya. Mas? Kok ada suara orang? Aduh, ulet. Jangan-jangan kena orang ya? Tapi nggak ada siapa-siapa Aisyah. Mana sih Mas? Daripada nyariin yang nggak ada, lebih baik liatin aku. Mas Dimas, jendelanya. Mas Dimas, Apa lagi? harganya belum. Aku nggak bosan-bosan melihat wajah cantik ini, Aisyah. Kamu nggak marah kan? Aku liatin seperti ini.
Ya enggak lah Mas. Kan aku miliknya Mas Dimas. Emang mulut ember, bukan gosip juga nih. Nih, mulut gak dijaga ya. Hah? Itu cerita soal kepiting kan udah lama kejadian, ngapain pakai diomongin segala. Dan ini juga nih ngegosip aja, bukan jagain Karissa. Hah, heran? Ya maaf Nyonya, kita tadi nggak sengaja. Nyonya, kita tuh cuma cerita berdua aja Nyonya, nggak ada niatan buat buka rahasia. Kalian ya bohong. Kalau kalian memang ngomong berdua ya, di mulut ngomongnya berdua, gak mungkin dong Mbak Dimas itu sampai denger. Hah? Itu artinya kan kamu berdua ini ngomongnya kenceng. Hah? Sengaja mau bikin keributan di rumah ini. Seneng ya? Ada tontonan gitu, kita ribut, seneng. Hah? Nyonya maafin saya Nyonya. Saya nggak ada niatan buat bikin kehebohan di rumah ini, nggak ada Nyonya. Saya nggak mau rumah ini jadi heboh. Terus orang-orang yang pergi, siapa yang gaji saya Nyonya? Kita di sini kerja. Bohong ya? Hah? Omongan sama perbuatan kalian gak kotak gak sama. Pokoknya kalian ya dengerin nih. Kalian Mama, udah Ma. Ngapain sih marah-marahin Bibi sama suster? Lagian ini semua kan salah Mama. Oh, enggak. Bukan salah tapi salah mereka nih. Apalagi nih di sini. Udah. Aku mau bicara sama Mama. Yuk. Kalian, ayo. Pokoknya awas ya. Awas kalian nanti lihat. Ini apa sih? Bianca apa? Ini semua tuh gara-gara idenya Mama itu loh. Jebakan kepiting Mama, ketahuan. Mas Dimas sama Aisyah yang tadinya berantem malah jadi baikan. What? Dimas sama Aisyah jadi baikan gitu? Iya. Malah mereka sekarang makin mesra-mesraan di depan aku. Ngapain coba aku lihat kayak gitu? Bikin sakit hati aja. Udah deh, pokoknya Mama lain kali nggak usah punya ide-ide lagi. Soalnya Mama idenya tuh kurang cerdas. Apalagi Mama ngajak kerjasamanya juga sama orang-orang yang kurang cerdas. Jadi ya gampang ketahuan deh. Bianca, itu semua bukan salah Mama, titik. Loh, setia aku ngintip? Semuanya itu salahnya ya salah Aisyah. Pokok kesalahan yang terjadi di rumah ini Aisyah. Dan dia adalah Bianca Rock yang membuat kita semua jadi berantem. Ya? Ma, aku terserah aja deh. Aku pasrah aja. Mas Dimas sama Aisyah mau mesra-mesraan juga. Ya aku mau bisa apa lagi? Ya udahlah, kalau emang kamu udah begitu keputusannya, Mama bisa apa? Mama ngantuk. Iya udah kalau kayak gitu, Bianca tidur dulu ya, Ma. Ya istirahat ya. Good night. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Dimas ternyata temenin aku sampai subuh kayak gini. Dan Mas Dimas gak lepas. Terus pelukin aku. Ya Allah, aku bahagia banget bangun di pelukannya Mas Dimas. Mas, ini beneran Mas Dimas yang ada di depan aku, di pelukan aku. Aku bahagia banget. Ini bukan cuma mimpi kan? Tapi kalaupun ini mimpi, aku gak pengen kebangun. Aku tetap pengen berada di pelukannya Mas Dimas. Ada apa, Isa? Kenapa kamu liatin aku terus? Mas Dimas tahu nggak? Hal kayak gini tuh langka banget buat aku.
Subuh-subuh masih ngeliatin Mas Dimas di samping aku. Aku gak bakal ngelupain ini semua, Mas. Aku juga, Isa. Sejujurnya aku merasa bersalah sama kamu. Aku gak bisa memberikan seluruh hati dan perhatian aku sama kamu. Karena juga ada Bianca. Aku gak mungkin menyakiti hati dia. Mas, aku tuh gak apa-apa kok. Ya memang harusnya seperti itu. Jadi aku ikhlas. Oh iya Mas, Mas mendingan sekarang Mas langsung balik ke rumah utama ya, balik ke kamar. Nanti kalau misalnya Mbak Bianca bangun nggak ada Mas di sampingnya gimana? Kamu tenang aja, Isa. Kalau jam subuh seperti ini, aku yakin Bianca belum bangun. Gimana kalau kita sholat subuh bareng? Ayo siap-siap. Mas, kok belum pulang juga sih? Udah subuh kayak gini. Dasar perempuan gak tahu diri. Emangnya dia belum puas juga apa? Udah semalaman sama Mas Dimas. Bahkan udah sampai subuh kayak gini aja. Mas Dimas gak disuruh pulang kesini lagi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Dimas. Ya. Ini kok Mas Dimas masih di sini sih? Balik ke rumah utama Mas, kasihan kalau misalnya Mbak Bianca bangun nggak ngeliat Mas gimana? Kamu tenang aja, Isa. Aku yakin Bianca belum bangun kok. Lagian aku minta tolong sama kamu. Tolong apa Mas? Aku minta tolong. Ini sapu tangan yang kamu kasih, bisa nggak? Kamu sulamin lagi inisial huruf D sama A. Dimas Aisyah. Terus kamu buat juga hati di sini. Yang tandanya kita akan selalu saling mencintai dan saling percaya selamanya. Bisa Mas. Yaudah sini, aku sulamin ya. Aisyah, kamu memang sangat cantik.
Kenapa? Udah nggak apa-apa. Hati-hati. Iya, Mas. Mas Dimas. Makasih ya, Mas. Makasih karena aku ditemenin sampai subuh kayak gini. Ini bakal jadi kenangan yang paling manis banget buat aku. Sama-sama. Subuh ini juga yang paling indah buat aku. Karena aku bisa di sini bersama kamu. Mas Dimas, masa Mas Dimas ngetok pintu? Gak mungkin lah. Iya, siapa? Mama, Bianca, gimana? Dimas balik ke kamar kan? Ya Mama lihat aja sendiri, orangnya nggak ada. Iya, sampai subuh kayak gini Mas Dimas belum pulang juga ke rumah Bianca. Ini gara-gara Mama sih. Kok gara-gara Mama? Gimana sih? Ya iya, itu gara-gara Mama punya ide buat ngejebak Aisyah. Ngapain coba? Iya emang sih niatnya baik. Mau bikin Mas Dimas sama Aisyah jadi terpisah. Tapi sekarang Mama lihat, malah Mas Dimas sama Aisyah makin mesra. Betah banget ya di pavilion. Bianca, please ya kamu denger nih. Soal jebakan kepiting itu bukan salah Mama. Kalau itu si Titin gak ngebocorin, kan Dimas masih aja tetap mesra sama kamu. Jadi please deh. Please banget kamu jangan salahin Mama. Lagian kita masih bisa bikin rencana lain kan. Aduh wow, udah deh lupain aja semua rencana-rencana Mama. Iya kenyataannya rencananya Mama tuh gak ada yang berhasil. Mulai sekarang Mama harus ikutin Bianca. Mama jangan punya rencana kecuali Mama kasih tahu Bianca dulu. Oke? Pokoknya mulai sekarang semua rencana Bianca yang ngatur. Udah Mama mendingan gak usah masuk ke kamar ini lagi. Nanti masih curiga lagi. Mau keluar lagi. Gitu ya. Oke, Mama akan apa-apa diskusi sama kamu. Kau gak keluar? Iya. Ini Mama juga mau keluar. Keterlaluan banget ya itu si Bianca. Kok jadi dia yang ngatur-ngatur? Jelas-jelas yang mertua itu aku. Dan ini rumah aku. Ampun deh. Benar-benar deh. Yang kerok semua masalah ini adalah si Aisyah. Perempuan gak tahu diri itu. Mana si Dimas? Masih ada di sana lagi. Oke, pokoknya kalau gitu berarti aku harus awasin mereka. Harus, apapun yang terjadi. Dimas harus lepas dari si Aisyah itu. Udah? Selesai. Coba kau lihat. Wah, ternyata kamu berbakat ya untuk menyulam. Aku nggak salah pilih istri nih kalau begini. Mas bisa aja deh. Beneran. Bukan hanya suka. Aduh, tapi ini luar biasa, Aisyah. Beneran suka? Suka banget nggak Mas? Suka banget. Aisyah, aku akan bawa sapu tangan ini kemanapun aku pergi. Aku
aku mau tidur aku bawa, ke kantor pun pasti aku bawa, supaya aku ingat selalu sama kamu. Sapu tangannya udah kan, Mas? Udah? Ya udah kalau gitu balik ke kamar ya sama Mbak Bianca. Ya udah. Aku ke rumah utama ya. Iya. Oh. Aku lupa. Aku boleh minta nomor rekening kamu? Aku mau transfer uang untuk biaya bulanan. Buat apa, Mas? Gak usah lah. Lagi juga aku udah gak punya nomor rekening. Dulu waktu di kampung punya, tapi karena udah lama gak aktif, jadinya ya gitu. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Coba kamu hitung dulu. Kalau kurang, kamu bilang aja sama aku. Nanti aku tambahin. Ya Allah, Mas. Ini duit sebanyak ini buat apa, Mas? Aduh, nggak deal. Lagi juga nggak bakal kepake sama aku. Makanan disediain, baju juga udah ada. Aku juga nggak pernah kemana-mana. Terus uang 20 juta buat apa, Mas? What? OMG. 20 juta. Ya ampun, nggak benar nih. Apa-apaan tuh si Dimas, ya ampun. Perempuan dari kamu kayak gitu masih dikasih duit sebanyak itu sih. Yah, 1 juta aja cukup keles buat dia sih. Nggak, aku nggak rela. Aku nggak rela banget. Kamu simpan aja ya. Kamu kan butuh buat pengobatan hidup kamu. Ya, aku lihat handphone kamu juga udah nggak layak. Kamu beli handphone baru, Bi. Jadi kalau telepon aku jadi gampang. Jadi tujuannya Mas Dimas kasih aku uang, itu ujung-ujungnya buat Mas Dimas juga. Enggak, aku bercanda. Aku cuma mau godain kamu. Udah. Kamu simpan, kamu tabung, terserah. Kamu jaga, jangan sampai hilang. Dan ingat, kalau kurang kamu bilang aja ya sama aku ya. Gak mungkin kurang lama sebanyak ini. Makasih ya. Oke. Aduh. Aku lupa. Apa yang ketinggalan, Mas? Ini. Oke, cakep nih. Kayaknya bisa aku ambil itu duit. Udah deh, lewat sini aja. Oke. Oke, bisa masuk nih kayaknya. Manjat deh, manjat.
juta. Keenakan banget. Itu perempuan gak tahu diri. Udah fix. Ini mendingan buat aku. Ya, dia pikir gampang apa cari duit sebanyak itu. Mendingan aku pakai buat beli baju, beli tas, beli handphone baru deh. Setia ngapain sih mundar-mandir di situ? Kayak lagi nungguin Aisyah. Apa iya dia janjian sama Aisyah? Masa sih mereka punya hubungan khusus? Setia ngapain di sana? Mas Setia. Tunggu apa lu? Main pukul aja. Masalah gua apa? Mas Setia ngapain? Mau ngintip kan? Enggak. Aku mau adu sama Mas Dimas. Udah lah Mas, gak usah kasih penjelasan apa-apa. Biar gue jelasin Udah dulu. Mas, aku taunya Mas mesum ya. Mas tuh mesum. Aisyah. Astaga, berdosa banget.